Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama uliaikas salihin. Inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita saat ini di Majelis Penjabaran Hikmah yang kita saat ini sudah sampai kepada hikmah yang ke-167 yang bunyinya adalah kebanyakan orang gagal adalah karena mudah menyerah dan tidak menyadari bahwa dirinya berada di jalan kesuksesan. Banyak orang gagal. Itu karena apa? Kebanyakan orang gagal karena mudah menyerah. Dia menemukan satu kendala, di dalam perjuangannya langsung dia menyerah. Padahal kendala tidak selamanya kendala. Begitu juga mulusnya jalan tidak selamanya mulus. Perjalanan ya seperti itu. Ada kendala, ada naik, ada turun. Ada naik, ada turun. Sehingga banyak orang yang sebetulnya dia sangat berpotensi. Dia punya bakat untuk menjadi sukses di bidang yang tentu ia tekuni. Dia mampu. Cuma dia cepat menyerah. Bahkan kendalanya kadang-kadang sepele. Misalnya dia karena nggak lulus ujian atau apa. Kalau nggak lulus ujian itu kan biasa. Bukankah orang yang sukses bukan orang yang tidak pernah jatuh, akan tapi orang jatuh dan bangkit kembali itu kan sukses. Ini kadang-kadang mohon maaf lagi sekolah mondok mungkin kalau para kalangan santri. Padahal dia punya bakat, dia mampu di bidang itu. Dia bisa. Akan tapi di dalam perjalanannya itu tentu sesaat menemukan kesusahan. Kesusahan datang dari pelajaran yang dipelajari juga ada. Ada jadi kesusahan ada datang dari tempat lain. Misalnya ada pikiran-pikiran kita yang terganggu karena ekonomi orang tua, keadaan orang tua dan sebagainya. Ini mempengaruhi. Sebetulnya ini kendala ini kan perlu kita lewati gitu saja. Bukan menjadikan dia harus runtuh dan berhenti. Tapi yang banyak adalah di saat ada ujian saja langsung menyerah. Mungkin ada orang nggak naik kelas sekali. Baru nggak naik sekali langsung dia keluar. Apakah setelah keluar dia langsung pintar? Kan tidak. Contoh. Seorang anak santri di sebuah sekolahan. Lalu dia tidak naik kelas. Kemudian dia keluar. Apakah saat keluar langsung pintar? Tidak. Tidak pintar. Lebih bodoh. Tapi karena dia cerdas. Di saat dia tidak lulus, dia berkata, tahun ini aku tidak lulus. Tapi tahun depan aku akan lulus. Sehingga dia belajar. Sehingga dia mengulang lagi pelajarannya yang selama ini pernah dipelajari. Dan di saat dia mengulang tentu sangat beda dengan di saat dia belajar yang pertama. Banyak faedah yang didapat saat ini. Kemudian lulus. Tentu lulusnya orang ini adalah beda dengan yang lulus hanya sekali belajar. Dan itu tidak disadari. Hanya mungkin saja di depan manusia, di depan temannya adalah dia tertunda. Dia telat 1 tahun. Akan tapi sesungguhnya dia tidak telat. Karena dia tidak nganggur. Kalau cara pendidikan yang ada pada zaman dulu, itu kan nggak ada istilah kelas-kelas, naik kelas, dan sebagainya. Jadi orang baca kitab ini selesai ngulang lagi, itu biasa. Sehingga kuat. Membaca kitab misalnya, belajar ilmu apa? Minhaj misalnya. Dia mengulang lagi, itu biasa. Setelah hatam mengulang lagi. Tapi hari ini lihat, mengulang itu kayak petaka. Mengulang petaka. Nggak naik kelas, suruh mengulang lagi seolah hancur. Seolah kiamat. Nggak begitu. Maka itu adalah ujian. Tidak lulusan adalah ujian. Mungkin sakit adalah ujian dan sebagainya. Sehingga jangan biasa menyerah. Kalau kita tidak menyerah, jawabannya adalah kesuksesan. Hanya bedanya tempo saja. Dan tempo tidak terlalu tahu jauh amat sih. Hanya mungkin beda dengan teman-teman kita yang laju, tidak terlalu jauh. Bisa jadi loh ya karena orang cerdas apakah jaminan dia akan sukses? Oh tidak. Orang cerdas misalnya dalam menuntut ilmu misalnya. Apakah jaminnya sukses jadi ulama? Belum. Tentu. Lagi-lagi masuk sebab kegagalan di antara mereka apa? Ini kami sebutkan. Mudah menyerah di saat ada tantangan.
Atau tidak menyadari bahwa dirinya berada di jalan kesuksesan. Dia tuh sudah benar sebetulnya di jalan ini. Cuman dia setelah itu tidak tahu karena pikirannya ada melihat sana sini. Dia berubah pikiran. Sehingga yang semula dia jalan kesuksesan, yang dia punya bakat di situ, dia berbalik ke tempat lain. Dia menata perjalanannya menuju sukses. Ternyata di saat dia berjalan menuju kesuksesan, dia berubah lagi. Loh, ini permasalahan tidak menyadari. Dan mudah menyerah. Sehingga kalau bahasa motivator kan, fokus gitu kan. Ini loh. Sehingga biarpun kalau sudah kita ngambil sebuah keputusan, saya akan mengambil jalan ini. Dan itu setelah musyawarah diskusi, bukan asal saja. Maka kemudian berjalan serius, maka akan sampai kepada tujuan. Nah, maka menjadi sebab tadi kami ulang. Orang gagal tidak sampai tujuan mudah menyerah. Pengennya nggak ada ujian. Nah, nggak ada ujian nggak naik kelas dong. Masa ada ujian gagal langsung patah. Ujian biasa, wajar. Ujian wajar. Dalam hidup harus ada ujian. Dan ujian itu antara lulus dan tidak lulus. Dan tidak lulus bukan berarti gagal loh ya. Tidak lulus adalah tertunda kelulusannya. Bisa jadi untuk menguatkan ilmunya untuk suatu ketika nanti agar lulus, dia lulus bukan sekedar lulusan seperti yang lainnya, menjadi lulus yang sesungguhnya. Kemudian juga bahwa dia tidak menyadari bahwa dia dalam jalan kesuksesan. Ini bisa saja banyak faktor. Ini menjadikan orang tidak mudah menyadari kalau dia dalam di jalan kesuksesan. Ya mungkin itu tadi karena bisikan-bisikan dari luar. Orang mengatakan, ini loh prospektif di sini loh, kalau sekolah gini. Orang bercerita tentang sebuah tempat belajar. Sementara dia sendiri, Masya Allah, dia bisa sukses menikmati pendidikannya, menikmati belajarnya, dengan gurunya, dengan tempatnya, sebenarnya nggak ada masalah. Cuman karena dia tercemar di pikirannya oleh apa yang didengar dari sesuatu yang tidak pasti, tidak jelas. Karena sering banyak mendengar, maka tiba-tiba dia nggak betah di situ. Sehingga dia tidak menyadari kalau berada di jalan kesuksesan. Ditinggalkan jalan itu. Coba. Banyak. Anggap saja seorang penuntut ilmu. Dia sudah bertahun-tahun, bayangkan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, 9 tahun. Ini kan adalah ditempa dalam tempo yang panjang. Untuk menuntut ilmu. Setelah itu apa? Di saat sudah hampir selesai, ternyata dia memutus untuk meninggalkan tempat. Putar haluan. Jadi pindah tujuan. Di saat dia sudah diambang kesuksesan, di jalan kesuksesan, ternyata dia tidak istiqomah di sini, berpindah. Di sana pun dia merintis lagi. Makanya ini menjadi sebab kegagalan. Sehingga ayo, setelah kita merencanakan jalan hidup kita, maka bersungguh-sungguhlah. Dan jangan gampang menyerah. Manjad, wajad. Kalau sungguh-sungguh dia akan meraih. Bahkan ini kan juga sesuai dengan apa yang Allah janjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita serius dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri petunjuk jalan. Maka jika ini para penuntut ilmu yang ada di hadapan kami, para penuntut ilmu, sudahlah tekuni ini. Jalan menjalan kemuliaan. Jangan tolak-toleh. Sudah diambang kesuksesan, jangan sampai kita tinggalkan. Jangan mudah menyerah. Nah, ada ya, sebab menyerah ini kebodohan tentang dirinya yang sebetulnya dia punya potensi dan kemampuan. Sehingga menyadari potensi diri itu penting sekali. Sehingga yang tidak menyadari adanya potensi diri, menganggap dia nggak mampu, akhirnya dia meninggalkan. Ini juga problem. Artinya dia tidak mengerti kalau dia sebenarnya punya bakat untuk sukses. Atau yang kedua, na'udzubillah, sombong dia. Kesombongan ini ternyata menjadikan seseorang itu adalah tidak mudah mengetahui jalan suksesnya. Sombong. Sebab gini loh ya. Ini jalanmu loh ya. Setelah dia menemukan jalannya, dia ingin meniti jalan tersebut. Dengan dirinya sendiri. Dengan akalnya. Lalu dia tidak pernah mencoba. Untuk bagaimana menyempurnakan perjalanannya dengan petunjuk. Jalan. Kemudian tidak pernah bertanya bagaimana agar aku bisa melakukan perjalanan dengan cepat dan seterusnya. Tapi dia sombong, nggak mau dikasih tahu sama orang, nggak mau dia nasihati. Maka di antaranya orang gagal yang lain adalah itu tadi. Tidak, dia dengan kesombongannya sehingga dia tidak rindu untuk dinasihati orang, tidak rindu untuk diberitahu oleh orang lain. Sehingga mempersulit.
mempersulit sukses, bahkan menjadi tidak sukses. Sederhananya begini saja. Anda pergi ke sebuah rumah, orang berkata, tolong ambilkan pisau di rumah itu. Ini rumah baru bagi Anda. Anda nyari pisau bolak-balik tidak ketemu. Karena Anda sombong. Coba Anda tanya, Pak, pisaunya di mana? Oh, di sini. Ternyata di bawah meja. Selesai. Maka orang yang merasa bisa dengan dirinya sendiri, dengan otaknya sendiri, otodidak misalnya, tidak mau bertanya, yang perlambat. Bisa setiap mencari pisau dengan kecerdasan, kehebatan kita. Tapi kalau kita bertanya, dibimbing oleh orang yang telah tahu kan gampang. Sehingga nanti ada di dalam dunia pendidikan atau tarbiyah, seorang guru yang harus kita patuhi. Karena guru yang telah tahu jalannya. Dalam ilmu apa saja, guru tahu jalannya, maka itulah yang akan menunjukkan pada kita agar kita belajar dengan gampang. Lagi-lagi, dia meninggalkan cara ini. Sehingga dia cari cara yang lain, sehingga dia tidak lagi di jalan menuju kesuksesan. Jalan kesuksesan ada yang membimbing, itu jalan kesuksesan. Karena tidak menyadari dia di jalan ini, sehingga tidak senang dibimbing, tidak sekasih itu. Bahkan mungkin ditegur oleh orang marah, dinasihati dia membantah. Bukankah nasihat itu memperbaiki kita? Kalau ada orang berikan nasihat kepada kita, itu sebetulnya menghantarkan kita untuk sukses. Menjadi lebih baik. Tapi orang yang tidak pernah mau mencoba mendengar omongan orang, dinasihati nggak mau. Naudzubillah. Al-kibru, orang sombong, batarul haq. Nabi menyebutkan al-kibru batarul haqi, orang sombong tidak bisa diberi nasihat. Bahkan kalau dinasihati orang milah-milah. Saya pengen dinasihati dengan cara begini. Kalau ingin sukses, tidak boleh begitu. Yang penting itu petunjuk akan saya ikuti. Pahit, tidak pahit, manis, tidak manis. Selagi itu petunjuk, aku ikuti. Apakah gara-gara cara mengingatkannya dengan kalimat kasar lalu kita tidak ikuti? Padahal dia benar ngomong, awas jurang ya, jangan lewat. Tak taunya apa? Kita marah, tercerah, itu mau ngapain? Masuk jurang kita. Ada loh kesombongan orang sombong, sampai berkata, saya tidak bisa dinasihati. Bahkan mungkin berkata, kalau aku nasihati malah membangkang. Iya mau apa? Waduh, na'udzubillah. Orang sombong, iblis. Orang sombong, iblis. Sehingga jalan suksesnya itu gelap, nggak kelihatan. Jalan sukses itu bimbingan orang itu. Orang dengan ketawaduan kita. Dibimbing oleh orang, itu jalan sukses. Cuman dia tidak menyadari jalan kesuksesan. Dia mengambil jalan yang lain. Sehingga susah dia sampai kepada tujuan. Kami ulang. Kebanyakan orang gagal adalah karena mudah menyerah. Dan tidak menyadari bahwa dirinya berada di jalan kesuksesan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk meniti kesuksesan. Hingga kita sampai kepada kesuksesan. Bukan sekedar sukses di dunia. Tapi sukses di akhirat. Bukan sukses di diri. Akan tapi siapapun yang bersama kita. Hingga sampai kepada kesuksesan yang sejati. Maka bersemangatlah untuk terus berjuang menuju kesuksesan. Jangan mudah menyerah. Dan titi jalan kesuksesan yang selama ini sudah Anda tempuh, Anda tapakkan kaki Anda di tempat tersebut. Dengan bimbingan orang-orang yang lebih tahu tentang jalan kesuksesan. Dengan petunjuk orang-orang lebih tahu, maka dengan demikian kita akan mudah sampai kepada kesuksesan sejati. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah menjauhkan kita daripada kebencian, permusuhan dan dendam di antara kita. Yang ada hanya cinta dan cinta dan cinta. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.